Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Wilayah Riau dan DPP Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia atau GATAKI mengadakan Focus Group Discussion FGD dengan tema Undang-Undang Insinyur dan Prospektif Masa Depan, bertempat di Gedung Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri atau P3SM di Jalan Dr. Lemena, Pekanbaru. Diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta, kemudian lanjutkan dengan pembacaan doa agar diskusi ini berjalan aman dan lancar. Sambutan Ketua Wilayah PII Riau, Siswowi Pranoto mengharapkan dengan adanya forum diskusi ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk bisa menjalani undang-undang keinsinyuran dan berharap pengurus PII bisa memberikan inovasi-inovasi dalam pengembangan keinsinyuran di Riau khususnya. Kemudian khusus untuk para pengurus wilayah dan cabang ini memunculkan inovasi-inovasi dalam membuat program yang menggairahkan dan menyenangkan untuk peningkatan sumbangsih insinyur di negara kita Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kemudian kita dapat membangun kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, pendidikan dan perusahaan dalam meningkatkan jumlah anggota Persatuan Insinyur Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Riau. Semoga acara FGD dalam sosialisasi undang-undang insinyur pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sementara itu, pembukaan acara diskusi ini secara resmi dibuka oleh Sekjen DPP GATAKI, Haji Aswandi SE, dan berharap forum diskusi ini bisa menghasilkan poin-poin yang bermanfaat bagi masyarakat pelaku bidang keinsinyuran ke depannya. Semua usulan-usulan dan juga saya berharap tadi bicara Pak Siswo bagaimana ke depan PII Riau sudah selayaknya untuk berbicara di PII Nasional. Tepuk tangan dulu ya. Setuju ya? Jadi Riau harus masuk ke nasional. Jadi bagaimana daerah menumpang di nasional dan Riau itu harus jadi salah satu daerah yang menjadi pencetak dari pemikir-pemikir yang ada di nasional gitu Pak Prof. Mudah-mudahan acara berjalan dengan baik dan hikmat dan bisa menghasilkan FGD dengan menghasilkan poin-poin yang bermanfaat bagi masyarakat jasa konstruksi tentunya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi banyak pantun Pak, saya lupa pantun. Jadi teringat aja pantun sebelum saya tutup ini. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus kita laksanakan acara ini. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pembukaan diskusi dibuka dengan pemaparan dari narasumber yang berkompeten, diantaranya Profesor Budi Guntoro dan juga tenaga ahli Menteri Pertanian yang memaparkan tentang peran insinyur hayati yang semakin dirasakan nyata dengan adanya berbagai kendala krisis pangan yang melanda berbagai negara di dunia. Harga lingkungan fisik tapi juga lingkungan biologi itu juga termasuk insinyur hayati. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mengapa ini sangat urgen insinyur bidang hayati ini dibutuhkan di Indonesia? Karena kalau menurut sejarah ya, dulunya bidang-bidang hayati ini juga insinyur pertanian, ada insinyur peternakan, teknologi pertanian, ada insinyur kehutanan. Namun demikian, seperti Bapak Ibu sekalian, bahwa insinyur pada saat itu memang sudah ada PI, tapi belum diakui sebagai profesi di level 7 yang berbeda dengan profesi yang lainnya sudah diakui di KKNI itu di level 7 ya, seperti dokter hewan, apoteker, itu semua di level 7. Nah, insinyur yang kemarin tahun 1992 ya, gelarnya berubah menjadi gelar yang di-Indonesiakan sehingga tetap di level 6 ya, lulusan insinyur ya, walaupun kalau saya sendiri SPT karena sudah masuk di saya lulus 94 sehingga masuk ke peraturan yang baru, walaupun SKS saya masih di SKS yang lama yang 163 korban. Kemudian
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tentang isu pangan global ya, termasuk Indonesia ini tak lepas dari isu-isu tentang insecurity ya. Jadi tahun 2022 ini memang ada sebanyak 21,6 miliar ya, orang yang masuk dalam acute insecurity. Di tahun 2023 naik 10%, dan ini memang akibat dari berbagai kejadian ya, termasuk peperangan ya antara Ukraina Rusia. Itu karena Ukraina itu terkenal dengan penghasil pertanian gandum terbesar di dunia, dan ini mengakibatkan krisis ya di seluruh dunia yang menggunakan gandum dan bahan-bahan pokok yang lainnya. Kemudian juga guncangan ekonomi termasuk pandemi. Nah, ini sebenarnya sektor pangan ini masih bertahan karena Indonesia kan banyak pengusaha mikro kecil yang bisa bertahan ya, bisa bertahan. Nah, itulah kita terbantukan dengan UMKM ya. Kemudian ya sampai dengan bagaimana kita bisa memberikan secara langsung akses pangan kepada masyarakat luas. Bapak Ibu sekalian, juga masalah tentang hunger tadi ya, kelaparan itu masalah tersendiri. Padahal kita ini cita-citanya adalah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Itu masih jauh sekali. Kita masih menyelesaikan kelaparan, tapi kita sudah berpikir bagaimana kita ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ya. Jadi ketersediaan pangan kita ini masih sangat jauh karena kapasitas produksi pangan nasional ini semakin terbatas ya, karena peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya yang tidak sebanding dengan luasnya tanah pertanian yang semakin sempit. Selanjutnya, Profesor Ali Agus sebagai pembicara kedua menyampaikan pentingnya pangan sebagai dasar untuk pelaksanaan berbagai macam kegiatan yang sangat ditunjang dengan peran pekerja bidang keinsinyuran seperti mekanisasi, otomatisasi guna mendapatkan produksi pangan yang baik dan meningkat. Kalian pada siang sore hari ini terkait dengan topik atau tema yang akan kita diskusikan ini sebagai bahan untuk renungan, kira-kira kalau nanti ada perubahan regulasi sebaiknya poin-poin apa yang memang perlu kita turut pikirkan. Kebetulan kami dari BK Teknik Peternakan, saya 2 periode 2017, 2020 dan 2020-2023 sebagai Ketua BK Peternakan. Kemudian, nah kalau nomor insinyur peternakannya saya nomor 1 karena yang membuat Prof. Budi Guntoro yang nomor 2. Tapi sertifikat yang tanda tangan beliau. Saya boleh tanda tangan sendiri, tanda tangan insinyur peternakan. Nah, tidak. Baik, kebetulan beberapa bulan terakhir ini saya diminta bantu Pak Menteri Pertanian terkait dengan aspek-aspek peternakan. Saya yakin Bapak sekalian, meskipun berada di bidang konstruksi misalnya, atau bidang sipil, kimia dan sebagainya, landasan dasar untuk kita bisa bekerja, artinya kita butuh pangan. Kalau pangan nggak cukup, ya masalah. Bapak sekalian punya proyek besar dan sebagainya, tapi kalau nggak ada yang dimakan, masalah. COVID-19 memberikan pelajaran sangat berharga. Kalau seandainya semua orang, semua petani, peternak, pekebun harus lockdown hanya di dalam rumah, ya nggak mau bekerja, nggak ke ladang, nggak ke sawah, seluruh rakyat Indonesia barangkali akan berhutang budi karena akan kelaparan. Ya. Oleh karena itu, pangan menjadi sangat penting dan termasuk peternakan. Kalau kita bicara peternakan, yang kita makan biasanya kan daging, telur, susu, ya, terus madu. Ini adalah substansi nutrien yang penting. Baik, Bapak sekalian, nah terkait dengan relasi-relasi ini, saya akan sampaikan tadi sebagian dari sampaian dari Prof. Budi Guntoro bahwa saat ini kita dapat dihadapkan pada persoalan ancaman kekurangan pangan, ancaman kelaparan, ya, dengan tsunami dalam tanda petik ini tsunami pangan, ya, food crisis, kemudian ada beberapa negara kelaparan, jumlah penduduk tertentu juga kelaparan. Ya. Ancaman krisis pangan ini karena iklim El Nino atau La Nina. El Nino kalau kekeringan itu nanti kurang air akan nggak bisa tanam. Kalau airnya berlebih banjir, kebanjiran, nggak bisa tanam dan nggak bisa panen. Ya Bangladesh, Pakistan, ya itu ngereng.
Makanya ini PR kita, PR kami, ya, khususnya di Kementerian Pertanian, bagaimana percepatan. Saya besok insya Allah akan berada di Rio juga, karena kami besok akan ada koordinasi percepatan perluasan tanam, termasuk beberapa areal, ya, infrastruktur yang diperbaiki, irigasi, saluran dan sebagainya, termasuk pomparisasi. Rio termasuk salah satu wilayah yang menjadi sasaran. Kemudian, nah ini ada beberapa kendala, salah satunya pupuk subsidi itu kita kurang. Kenapa pupuk subsidi kurang? Ini menjadi salah satu sebab produksi gabah, produksi padi turun. Karena dampak dari perang Ukraina-Rusia, karena Ukraina itu salah satu produsen bahan baku untuk pupuk kimia ini. Bapak sekalian yang ahli kimia atau mungkin bekerja di sektor ini pasti paham. Bagaimana peran regulasi yang komprehensif mensupport supaya ketahanan pangan, kedaulatan pangan akan berkembang. Yang terakhir, tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya adalah prasarana, sarana pertanian atau sarana prasarana yang terkait produksi pangan. Ini juga kita pikirkan seperti mekanisasi, otomasi dan sebagainya. Nah, oleh karena selama ini kita itu bekerja sendiri-sendiri, kami pun juga merasa peternakan tidak insinyur, kita berpikir gitu. Peternakan itu kelihatan tidak insinyur, ya. Akhirnya setelah kami pelajari, peternak itu insinyur, kenapa tidak? Coba, sapi itu adalah produk atau pabrik biologis. Makan rumput, keluar susu, keluar daging. Ayam itu juga industri biologis. Makan jagung, keluar telur. Yang kita makan setiap hari itu. Artinya apa? Ini adalah industri biologis, tapi butuh pendekatan yang komprehensif. Dan inilah rekayasa, engineering dan sebagainya, termasuk bibit, ya, gen-gen itu yang potensial, ada crossbreeding dan sebagainya. Ini butuh keinsinyuran. Sebagai ahli bidang teknik, Profesor Insanul Kamil menyampaikan betapa pentingnya regulasi undang-undang keinsinyuran guna adanya pengakuan bidang keahlian keinsinyuran di negara ini, dan diharapkan peran serta insinyur untuk memberikan inovasi terbaik guna memberikan bakti terbaiknya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Yang Pak Ali sampaikan, boleh disampaikan kan, akan terjadi krisis pangan yang luar biasa. Krisis kesehatan yang sangat akan memberi dampak terhadap kehancuran peradaban. Beberapa minggu yang lalu, mungkin salah satu korban iklim itu di daerah Sumatera Barat mungkin. Hujan sekarang terjadi dalam waktu pendek, tetapi dengan intensitas yang sangat tinggi. Itu nggak pernah. Saya nggak pernah mengalami itu longsor hampir di semua tempat. Nggak pernah. Saya lebih 50 tahun hidup di Sumatera Barat, nggak pernah tuh longsor hampir di semua tempat. 3 minggu yang lalu, longsor itu hampir di semua tempat. Perubahan iklim isu baru lagi. Jadi nambah. Jadi alasannya jadi nambah. Kenapa undang-undang insinyur itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. PSPPI, Pak Wanyu, dengan semua tantangan yang kita hadapi, ini PSPPI juga harus kita dorong. Apa yang nggak provokator Bapak Ibu, tapi saya memang suka memprovokasi. Tapi tidak semua orang suka memprovokasi itu provokator bukan. Tapi kita memang sedang punya masalah besar. Dan salah satu solusinya memang undang-undang insinyur. Bahwa semua orang yang melakukan praktek insinyuran itu memang harus dijamin dia diakui secara profesional untuk melakukan praktek insinyuran. Karena apa? Karena dia memang harus memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri dan perlindungan terhadap hukum. Dan undang-undang insinyur kalau berjalan sebagaimana mestinya, itu sudah mendorong upaya akselerasi transformasi, Pak Ali dan Pak Budi sampaikan, dan juga akselerasi dari inovasi yang kita harapkan menjadi salah satu solusi terbaik menuju Indonesia Emas 2045. Basisnya adalah sumber daya manusia yang kuat, terutama tentunya dalam konteks kita di ruangan ini, sumber daya manusia insinyur yang harus kita mumpuni itu memang mumpuni dan kredibel dan akan memberikan bakti terbaiknya untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Profesor Agus Taufik Mulyono juga menyampaikan arti penting dari adanya undang-undang bidang keinsinyuran serta ruang lingkup berbagai kegiatan yang ternyata termasuk dalam bidang keinsinyuran
seperti konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi. Bahkan profesi keinsinyuran perlu sertifikasi kompetensi sebagai bentuk standarisasi di bidang keinsinyuran yang dimaksud. Definisikan lagi, keinsinyuran sering diucapkan, tapi apa keinsinyuran itu? Keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik, sekali lagi, kegiatan teknik. Teknik itu jangan diartikan bangunan gedung, jembatan, tidak. Teknik itu harus diartikan secara universal, yaitu menggunakan kepakaran dan keahlian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagian dari keinsinyuran untuk apa? Untuk memberikan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan Profesor Agus itu menceritakan daya guna secara berkelanjutan, mulai dari rumput jadi daging, daging jadi manusia, manusia menjadi menikah jadi manusia lagi. Itu akibat rumput tadi. Nah, itu. Nah, memperhatikan keselamatan, kesehatan, masalah dari kelestarian lingkungan. Ya, ini yang sering kita bicara kalian. Maka seorang ahli belum tentu insinyur. Tapi kalau seorang ahli jadi insinyur, jadi hebat. Karena insinyur itu adalah sesuatu bicara tentang etika. Makanya saya sekarang sadar, punya gelar insinyur itu sama dengan saya punya gelar haji. Coba kalau kita gelar haji, berat loh. Sholat harus on time, tidak boleh bohong. Ya Pak, gimana ya? Tidak boleh, gelar haji itu berat. Sama ternyata punya gelar insinyur, sama statusnya dengan gelar haji. Hanya ada nggak insan-insan PII selama ini mengusulkan SNI, SKKNI kita sekarang itu SKKNI kita sudah umurnya tua, ya, sudah tua. Tapi saya nggak melihat satupun insan PII untuk mengusulkan SKKNI sudah tua, harus kita ganti. Banyak suka pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan SKKNI, tapi sampai hari ini tidak ada yang mengusulkan. Contoh ini, kita sudah bangun jalan rel itu panjang jalan rel itu. Ternyata ahli teknik jalan rel itu nggak ada SKKNI-nya. Kita harus bangun runway luar biasa, nggak ada SKKNI ahli membuat runway. Sampai tukang memasang penambat rel, pantesan rel kita belok-belok. Penambatnya nggak benar. Karena apa? Nggak ada SKKNI-nya untuk mengatur. Banyak, hampir 400 jabatan kerja yang nggak punya SKKNI-nya. Nah, ini contoh saja. Nah, ini mengingatkan kembali saja, DII itu tugasnya adalah Dewa DII yang mengatur seluruh standarisasi proses keinsinyuran di Indonesia, bukan PII. DII. Standarisasi apa sih Pak? Standarisasi sertifikasi kompetensi insinyur DII. Standarisasi magister insinyur DII. Standarisasi semuanya diatur oleh Dewanya, Dewan Insinyur Indonesia. Dia bukan bagian dari PII, tapi dia berada di PII, di atas PII, mengawasi PII. Beda dengan Dewan Arsitek Indonesia. Dewan Arsitek Indonesia dibentuk oleh IAI, Ikatan Ahli Arsitek Indonesia membentuk Dewan Arsitek Indonesia. Untuk sesi terakhir diskusi, beberapa peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan menyangkut bidang keinsinyuran maupun regulasi undang-undangnya, kemudian dijawab oleh para narasumber yang ada. Demikian sekilas diskusi tentang regulasi undang-undang insinyur dan perspektif masa depan. Semoga bermanfaat.